Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Ria Oktaviani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, enaknya mau bahas apa ya teman-teman? Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pesan bisnis, rapat bisnis, dan komunikasi lisan. Tentu menarik bukan? Apa sih pesan bisnis itu? Pesan bisnis adalah suatu pesan atau surat yang digunakan oleh pengirim untuk menyampaikan informasi yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis yang diterima oleh orang ataupun organisasi, mulai dari kegiatan komunikasi yang sangat sederhana sampai pada kegiatan komunikasi yang rumit dan kompleks. Misalnya membuat memo, merevisi draft surat, mengetik email, membuat laporan, dan menyiapkan surat tanggapan atas keluhan pelanggan, membuat surat perjanjian, dan lain-lain. Semua kegiatan komunikasi itu saling bersaing untuk memperoleh perhatian penerima. Oleh karena itu, pesan bisnis diupayakan selalu lebih menarik dibandingkan yang lain, atau lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan hendaknya tetap berpusat pada penerima dan memiliki tujuan yang jelas. Maka diperlukan perencanaan pesan yang baik dan benar. Dalam fase perencanaan dirancang hal-hal yang cukup mendasar, seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang menerima pesan, ide pokok yang akan disampaikan, dan saluran media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan setelah perencanaan pesan bisnis. Lalu selanjutnya adalah pengorganisasian pesan bisnis. Pengorganisasian pesan bisnis erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Pengorganisasian ini dimulai dari menetapkan ide pokok, mengelompokkan ide pokok, dan memutuskan pendekatan urutan gagasan. Setelah pengorganisasian pesan bisnis dilanjutkan dengan memformulasikan pesan bisnis, adalah proses penyusunan naskah bisnis. Dalam penyusunan naskah yang perlu diperhatikan adalah menentukan gaya dan nada. Gaya adalah cara menggunakan untuk kata-kata untuk mencapai nada atau kesan secara berlebihan. Setelah pesan dirumuskan ke dalam kalimat dan paragraf, tahap selanjutnya yang seharusnya dilakukan adalah pengecekan. Jika ditemukan kesalahan sekaligus revisi agar menjadi benar. Berikut langkah-langkah revisi pesan bisnis. Yang pertama adalah menyuting pesan atau editing, yang kedua adalah menulis pesan, yang ketiga memproduksi pesan, yang keempat mencetak pesan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rapat bisnis. Apa sih rapat bisnis? Ada yang tahu nggak nih? Rapat bisnis atau business meeting dapat didefinisikan sebagai pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Perencanaan atau planning yang baik tentu akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Perencanaan rapat yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencantumkan tanggal, tempat, dan waktu mulai dan waktu selesai. Yang kedua adalah cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Yang ketiga adalah cantumkan siapa saja yang hadir. Yang keempat adalah daftar topik yang akan dibahas. Yang kelima adalah alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Yang keenam, bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Yang ketujuh adalah bahan-bahan rapat yang dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik, khususnya bagi yang bertugas sebagai panitia penyelenggara rapat bisnis, antara lain yaitu yang pertama undangan, yang kedua waktu dan tempat, yang ketiga berapa lama waktu rapat bisnis, yang keempat pembawa acara, yang kelima ketua penyelenggara, yang keenam jumlah peserta, yang ketujuh peserta yang diundang, yang kedelapan
orang yang membuka dan menutup rapat bisnis. Yang ke-9 narasumber. Yang ke-10 alokasi waktu dan narasumber. Yang ke-11 adalah waktu istirahat. Yang ke-12 presensi peserta. Yang ke-13 akomodasi. Yang ke-14 sound system. Yang ke-15 adalah fasilitas pendukung lainnya. Panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan rapat bisnis. Berikut adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar menjadi lancar dan efektif. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua adalah kesiapan narasumber dalam menyiapkan materi yang akan disampaikan, dan yang ketiga adalah kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti rapat bisnis tersebut. Apa yang dihasilkan rapat bisnis hendaknya didokumentasikan dengan baik, terutama hasil kesepakatan selama pembahasan topik, sesuai dengan agenda rapat yang telah disetujui bersama. Semua bentuk dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung perlu ditinjau ulang, baik pidato pengarahan pemimpin perusahaan, pandangan para narasumber, catatan hasil diskusi tanya jawab selama rapat bisnis berlangsung, serta dokumen lainnya yang berbentuk rekaman audiovisual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi lisan. Apa sih komunikasi lisan itu? Yaitu pesan yang disampaikan menggunakan bahasa lisan. Komunikasi dari yang sifatnya komunikasi resmi atau formal, atau komunikasi tidak resmi atau informal. Dalam suatu organisasi, pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya, pesan yang tersampaikan tidak mengenai sasaran atau tidak sesuai dengan harapan. Melalui komunikasi lisan, terdapat suatu harapan bahwa seseorang dapat membaca atau mendengar apa yang dikatakan dengan baik dan benar. Dalam komunikasi bisnis, adanya pesan bisnis dianggap penting demi dapat mencapai tujuan bisnis maupun harapan yang ingin dicapai. Bentuk saluran komunikasi lisan antara lain percakapan antara 2 orang secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Saluran itu disukai karena sederhana, spontan, nyaman, praktis, ekonomis, dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan umpan balik atau feedback. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.